مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita sejenak mendengarkan tutup kuliah 7 menit. Kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Irsam SPD MPDI selaku pimpinan pondok pesantren untuk membawakan tutup al-an al-tafadhal masykur. Ya, seluruh santri jangan tutup semua mukanya menghadap ke sini, nggak usah sok khusyuk. Banyak sok khusyuk pada tidur. Ya, semua menghadap kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana fadilatan li ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengimbau sahabatnya, mengingatkan, wahai sahabatku sekalian, kata Nabi, atakum Ramadan, Ramadan telah datang kepada kalian. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya? Ini juga peringatan untuk kita semua, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Jangan sampai Ramadan berlalu namun tidak ada ibadah luar biasa yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah bulan Ramadan ini hanya sebuah bulan yang mulia, tetapi tidak diisi dengan ibadah-ibadah terbaik dari kita. Makanya sangat penting kita di awal Ramadan ini mempersiapkan diri. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kesehatan kita, jaga kesehatan kita. Ingat, ini baru start awal, Ramadan masih lama. Maka orang yang sehat itu tidak akan mungkin sama ibadahnya dengan orang yang sakit. Tentu kesehatan ini perlu untuk dipersiapkan. Tapi kan bisa kita ini mengganti puasa kita di luar bulan suci Ramadan. Memang bisa, tetapi keutamaannya berbeda. Karena tentu berbeda antara ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dengan ibadah yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu di awal Ramadan ini menghadirkan niat kita. Niatkan diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mari kita berniat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir, memperbanyak ibadah-ibadah kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Karena dalam agama kita, niat ini sangat menentukan. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Ketahuilah sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, fa ajruhu minallah, maka balasannya dari Allah. Wa man kana hijratuhu lidunya, tapi barang siapa yang niatnya bukan karena Allah, fa ajruhu laysa minallah, maka balasannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita, kalau begitu kita perbanyak niat saja. Pokoknya biarpun pekerjaan itu kita tidak mau kerjakan, niatkan saja. Ketahuilah memang niat ini adalah keutamaan untuk umat ini. Perkara niat ini kalau yang baik kita niatkan, maka baru kita berniat sudah dicatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah. Kalau keburukan yang kita niatkan, maka itu belum dicatat sebagai sebuah dosa, nanti diperbuat baru dicatat. Beda dengan kebaikan.
kalau baru kita berniat sudah dicatat sebagai sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dilakukan maka juga akan dicatat, apalagi di dalam bulan Ramadan ini di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di awal ini harus persiapkan niat, banyak-banyak berniat. Kita niatkan untuk memperbanyak ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Ya mungkin ada di antara kita kalau begitu perbanyak saja niatnya, biarpun kita tidak mau kerjakan. Nah itu namanya mengakal-akali agama. Jangan kita ini seperti orang yang di tengah lautan. Begitu datang ombak dia bernazar, ya Allah kalau saya sampai di darat saya akan potong sapi. Begitu sekitar 100 meter dari darat dia ubah, ya Allah tidak jadi sapi, kambing. Begitu mendekati Allah tidak jadi kambing, ayam. Begitu sekitar 1 meter telur, ya Allah. Begitu sampai di darat tidak jadi. Ini namanya mengakal-akali. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu hendak menipu Allah padahal mereka itu menipu dirinya sendiri. Begitu dia jalan pulang ke kampungnya, datang kabar bahwa rumahmu dihantam oleh angin puting beliung. Apa kata dia, ya Allah perkara di laut jangan kamu bawa-bawa ke darat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah padahal sebenarnya dia itu menipu dirinya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada orang yang lewat di sebuah perkampungan, yang kampung itu mengalami kemiskinan sehingga tidak ada bahan makanan. Orang itu kemudian begitu prihatin. Kemudian dia melewati sebuah gunung yang di dalam hatinya dia berniat kepada Allah, ya Allah, andailah gunung ini adalah gandum dan itu milik saya, maka saya akan sedekahkan kepada kampung yang kelaparan tadi. Dia ada niat di dalam hatinya. Ketika dia meninggal dunia kembali kepada Allah, disampaikan catatan-catatan amal ibadahnya. Ternyata kaget dia, di catatan amalnya tersebut dia pernah bersedekah 1 gunung gandum. Dia tanyakan, ya Allah, mana pernah saya bersedekah 1 gunung gandum? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang kamu belum pernah melakukan itu, tetapi kamu pernah lewat di sebuah gunung. Ada niat di dalam hatimu. Memang kamu belum berbuat, tetapi niatmu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di awal Ramadan ini tanamkan niat, pasang niat kita sebanyak-banyaknya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai berlalu Ramadan, rugi kita manakala kita ini sampai pada bulan Ramadan kemudian berakhir Ramadan namun amal ibadah kita tidak ada peningkatan. Maka jamaah sekalian, jadikan momen Ramadan ini sebagai momen untuk memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا